Kali ini merupakan kelanjutan materi dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang Windows Server 2019 dan sampai dengan prakteknya, hari ini kita akan masuk ke dalam DHCP server di dalam Windows Server. Jadi sebelum kita masuk ke dalam praktikum, yang pertama kita lakukan adalah mengetahui dulu dasar dari apa itu DHCP server. Jadi DHCP di sini merupakan kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi untuk pengertiannya sendiri, ini merupakan pengertian dasar ya, di mana DHCP itu merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta. Jadi kenapa kok laptop kita bisa menerima IP gitu ya? Kenapa kok laptop kita bisa connect ke internet? Nah, itu ada peran dari DHCP ini. Jadi untuk komputer yang memberikan nomor IP, yang memberikan IP-nya ke komputer-komputer atau laptop yang terhubung, itu yang disebut dengan DHCP server. Dia yang melayani atau memberikan alamat IP. Sedangkan di sini untuk komputer yang meminta nomor IP, itu yang disebut dengan DHCP client. Jadi DHCP itu ada dua, ada servernya, ada kliennya. Server yang memberikan IP, klien yang menerima IP-nya. Nah, yang akan kita bahas di sini, DHCP memang pada dasarnya sama ya, pengertiannya ya di mana-mana sama DHCP seperti yang tadi. Tapi kita akan fokuskan DHCP ini terhadap Windows Server. Jadi kita gabungkan Windows Server dengan DHCP. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya kita akan melakukan konfigurasi nantinya, yang dimana konfigurasi Windows Server itu akan memberikan layanan DHCP server kepada laptop atau perangkat yang terhubung ke dalam DHCP server tersebut. Nah, ini ada sedikit ilustrasi terkait DHCP server gitu ya. Di sini contohnya kita menggunakan salah satu server dengan IP 172.16.1.100. Nah, ini servernya. Server ini sudah terinstall operating system menggunakan Windows Server. Jadi di dalamnya sudah ada Windows Server gitu. Nah, nanti seperti apa selanjutnya? Jadi si Windows Server ini kita setting sedemikian rupa sehingga DHCP server dapat dijalankan di dalam server tersebut. Nah, nanti di dalam server tersebut akan memberikan IP terhadap host yang ada terhubung ke dalam server tersebut. Nah, contohnya di sini ada satu buah server, lalu ada 4 host, yaitu host A, host B, host C, dan host D. Nanti setelah terhubung ke DHCP server yang kita miliki, nanti akibatnya apa? Akibatnya seluruh host yang ada di situ akan memiliki alamat IP. Jadi alamat IP-nya langsung terisi di situ karena sudah diberikan oleh DHCP server yang sudah kita konfigurasi. Nah, IP yang diberikan terhadap host A sampai dengan host D itu memang kita atur ya. Kita atur IP berapa saja yang diperbolehkan atau diberikan kepada si laptop ini gitu. Jadi kalau semisal DHCP servernya kita setting di network 172.16.1.0/24, nanti yang diberikan ke dalam seluruh hostnya, seluruh host A sampai dengan host D, dia memiliki network yang sama gitu, yaitu 172.16.1.1.2.1.3.1.4 dan seterusnya. Seperti itu. Ini salah satu contoh untuk penerapan dari DHCP server. Nah, selanjutnya apa saja sih fungsi dari DHCP server itu sendiri gitu ya. Jadi yang pertama di sini DHCP server
mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Jadi alamat IP yang akan kita setting akan jadi lebih enak ya dikelolanya, karena dengan menggunakan satu server dia bisa memberikan beberapa alamat IP atau banyak alamat IP ke dalam perangkat atau host yang terhubung. Jadi mengelola dan mendistribusikan alamat IP jadi lebih mudah. Lalu fungsi yang kedua di sini mencegah terjadinya IP konflik. Jadi kalau kita setting menggunakan IP yang statik, itu memang kekurangannya kadang kita setting ada beberapa PC atau laptop itu menggunakan IP yang sama. Jadi kalau IP yang sama kan akan terjadi IP konflik. Jadi kalau konflik ya tidak dapat digunakan gitu. Tapi kalau semisal kita menggunakan DHCP server, itu tidak akan terjadi. IP konfliknya tidak akan terjadi. Jadi IP-nya sudah diotomatiskan atau diberikan itu dengan catatan atau dengan setting otomatis, tidak akan ada IP yang sama untuk setiap hostnya atau setiap kliennya. Jadi akan berbeda IP-nya. Dan selanjutnya di sini akan memperbaharui alamat IP secara otomatis. Jadi maksudnya di sini ada istilah last time ya. Kalau di Mikrotik itu ada istilah last time. Jadi DHCP server itu ada batasannya, ada batasan masa tinggangnya gitu. Kalau contohnya kita setting untuk DHCP servernya itu contoh 1 menit. Jadi setelah 1 menit IP kita akan berubah atau akan memperbaharui secara otomatis gitu. Nah, bagaimana kalau kita contohkan di sini alamat IP-nya atau DHCP servernya kita setting menjadi 1 hari penuh gitu. Apakah dalam 1 hari itu IP-nya akan berubah otomatis? Ya tidak. Tapi setelah 1 hari itu akan berubah IP-nya secara otomatis. Jadi ada waktunya, ada waktu masa tenggang si alamat IP itu berubah secara otomatis, dan itu akan kita setting gitu ya. Nah, di sini yang keempat itu mendukung penggunaan kembali alamat ID. Jadi contohnya kalau semisal laptop saya gitu ya terhubung ke sebuah access point yang di situ ada DHCP servernya, itu mendapatkan alamat IP 192.168.1.5 katakanlah. Nah, setelah itu saya tidak connect gitu. Dalam waktu seharian atau 2 hari saya nggak connect. Nah, alamat itu akan bisa digunakan oleh perangkat yang lain gitu. Jadi akan bisa digunakan kembali oleh perangkat yang lain. Jadi dengan demikian penggunaan atau alokasi IP akan lebih mudah, akan lebih efisien, sehingga untuk koneksi jaringan jadi kualitasnya juga akan semakin baik. Di selanjutnya di sini merupakan cara kerja dari DHCP server. Jadi ini ada 4 tahapan gitu ya untuk melakukan pengiriman alamat IP dari DHCP server ke klien. Jadi pada dasarnya ini sekilas dulu, nanti ada penjelasannya. Jadi kalau sekilas di sini yang pertama si klien dia akan mengirimkan DHCP discover itu ke DHCP server. Lalu yang kedua, si klien itu akan menerima DHCP over dari DHCP server itu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah DHCP request, itu yang dikirimkan dari si klien menuju DHCP server. Dan tahapan yang terakhir itu adalah si server, DHCP server akan mengirimkan DHCP ACK gitu, acknowledge, ke klien. Nah, gambaran dari cara kerja dari DHCP-nya itu seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4 tahapannya. Nah, secara spesifik itu seperti apa? Secara spesifik itu seperti ini. Jadi yang pertama disebut dengan IP last discovery. Di sini tahapan yang pertama sendiri yang dilakukan dalam pengiriman DHCP.
Jadi di sini ada pesan yang dinamakan dengan DHCP Discover. Itu maksudnya apa? Jadi pada tahapan ini disebut sebagai tahapan penemuan. Jadi si klien ini baru terhubung ke sebuah jaringan, lalu dia akan mencari apakah di dalam jaringan tersebut ada yang memberikan alamat IP atau ada yang memberikan layanan DHCP server. Nah, itu yang mencari. Nah, si klien ini akan mengirimkan pesan tersebut, DHCP Discover itu menggunakan alamat tujuan itu 255.255.255. Ini harusnya sudah dipelajari ya. Jadi alamat itu merupakan alamat broadcast. Dia akan mengirimkan ke berbagai penjuru gitu ya, untuk mencari apakah ada layanan DHCP server di sebuah jaringan atau tidak. Nah, selanjutnya kalau semisal di sebuah jaringan itu terdapat DHCP server atau layanan DHCP server itu gimana? Itu masuk ke API less over. Jadi ketika ada di sebuah DHCP server, dia menerima pesan yang tadi ya, DHCP Discover dari klien. Server akan membuat penawaran kepada kliennya ya dengan mengirimkan pesan DHCP over ke si klien. Nah, di sini si pesannya berisikan ID klien, alamat IP yang ditawarkan, subnet mask, durasi penggunaan tadi ya, ada last time-nya, dan alamat IP DHCP server. Jadi ada data itu. Ini ada beberapa IP gitu ya. Jadi si klien mau yang mana gitu. Jadi ada balasan dari si DHCP server. Nah, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya ada IP-less request. Jadi setelah tadi ada penawaran yang diberikan oleh DHCP server, itu si klien kemudian menyetujui. Oh, saya memilih alamat IP A contohnya. Itu dengan memberikan pesan yang dinamakan DHCP request kepada si server. Nah, di sini isinya apa? Isinya untuk meminta agar si server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia pada DHCP server itu. Gitu. Setelah request ini terjadi, itu nanti ada yang namanya IP less acknowledge. Jadi di sini ada tahapan di mana merupakan tahapan akhir gitu di dalam sebuah DHCP server. Jadi di sini setelah sudah menerima tadi ya ada permintaan gitu terhadap IP yang diberikan oleh si klien, si server akan mengirimkan pesan berupa namanya DHCP ACK kepada si klien. Jadi paket ini berisi alamat IP. Jadi IP yang tadi sudah dipilih dan sudah disetujui itu diberikan kepada si klien. Setelah itu diberikan layanan berupa durasi sewa atau last time-nya. Jadi si klien boleh menggunakan alamat itu tapi dengan catatan waktu tertentu. Contohnya tadi ya. Contohnya kita setting 1 menit. Berarti nanti setelah 1 menit gimana? IP itu akan berubah. Nah, itu akan diberikan informasi itu ke si klien. Selain tadi ada durasi sewa atau last time, selanjutnya di sini juga ada informasi terkait konfigurasi yang lain yang mungkin dibutuhkan oleh si klien ya. Jadi informasi lain yang dibutuhkan itu maksudnya ada gateway-nya. Biasanya gateway itu disertakan juga informasinya kepada si DHCP klien. Selain itu ada DNS, itu akan secara otomatis diberikan juga ke si klien untuk memperlancar koneksi dari jaringannya klien tersebut. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada subnet mask, biasanya di situ untuk mengetahui networknya sih berapa gitu. Jadi berikut ada beberapa informasi lain yang disertakan juga pada saat memberikan informasi-informasi konfigurasi lain kepada DHCP klien. Ya, mungkin berikut tadi ya, itu merupakan pengertian dasar dari DHCP server dan DHCP klien. Tujuannya apa? Tujuannya apabila besok
kita coba menggunakan praktikum ya, akan kita masuk ke dalam praktikum, itu kalian akan lebih mudah memahami. Karena pada dasarnya pada saat kita melakukan praktikum, kita juga harus mengetahui dasarnya dulu. Jadi untuk DHCP apa, terus fungsinya apa, terus tahapan pengiriman DHCP-nya itu seperti apa, itu akan harus diketahui dulu sebelum kita melakukan praktikum.